Oke, sebelum ke materi selanjutnya, untuk yang pekan lalu praktikumnya ada yang ditanyakan atau ada yang kesulitan? Nah, saya masih bingung nih Bu, yang tentang yang norma yang penempatannya Bu, Penempatan apa? yang penempatan kategorinya. Penempatan? Kategori untuk Oh, dia apakah ikut apa namanya nominal ataukah itu ya, ya apa namanya ya Bu, ordinal gitu ya? ya Bu. Jadi kalau secara apa namanya lebih sederhananya, kalau misalkan data isiannya, ntar saya bukakan dulu untuk ininya, filenya. Nih terlihat ya datanya ya. Kemarin kan datanya seperti ini. Nah di sini kan semuanya angka ya, tapi kan di bagian atas di sini sudah ada keterangan label untuk value-nya. Nah, di sini kalau dia JK itu dia adalah laki-laki perempuan. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak mungkin scale. Oh ya Bu. Kita inputnya berupa angka. Ya, sebenarnya sih bisa aja kalian pakaikan scale, tapi nanti untuk apa pengolahannya ya. Tapi sebenarnya kan itu tidak menunjukkan suatu angka 1 maupun angka 2 gitu. Tapi menunjukkan bahwa laki-laki itu kita simbolkan dalam angka 1, kemudian yang perempuan itu kita simbolkan dalam angka 2 gitu. Nah, karena di laki-laki dan perempuan itu seimbang, maksudnya tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, makanya ini adalah nominal gitu. Nah, itu kalau yang JK. Nah, yang dokumen juga sama. Dokumen di sini dilihat apakah di atasnya itu kita perlu mengisi value variabel atau tidak. Nah, di sini ternyata kita mengisi value variabelnya kan, value labelnya. Jadi ya bentuk buku sama bentuk CD. Berarti kalau dia bentuk buku sama bentuk CD ada yang lebih tinggi nggak dari apa antara keduanya? Kira-kira dia bertingkat ataukah dia sama keduanya ini? Sama. Nah, kalau Sama, Bu. nominal atau ordinal? Nominal, Bu. Ya, nominal. Karena ini sama, tidak ada tingkatan. Maksudnya di sini bentuk buku itu tidak lebih penting daripada bentuk CD kan. Jadi kan dia kan sama saja derajatnya gitu kan. Nah, berarti ini adalah nominal. Gitu. Nah, kemudian untuk yang pinjaman, di sini pinjaman kan tidak ada value label ya. Kita tidak diminta untuk mengisi value. Nah, karena tidak ada diminta untuk mengisi value labelnya, di sini kan isinya adalah angka. Nah, berarti kita bisa langsung pakaikan saja scale. Gitu. Karena dia berupa angka. Kalau dia berupa angka, itu kita bisa langsung inputkan dalam bentuk scale. Gitu. Sama dengan lama pinjaman, keterlambatan maupun denda. Di sini karena value labelnya kita tidak definisikan di dalam apa namanya untuk keempat variabel ini, berarti dari variabel pinjaman, lama pinjaman, keterlambatan maupun denda itu adalah apa namanya scale. Gitu. Nah, kemudian yang sivitas, nah sivitas ini itu dibedakan antara dosen sama mahasiswa kalau nggak salah ya. Nah ini mahasiswa sama dosen. Nah ini tergantung sih kalau kalian melihatnya bahwa dosen itu lebih tinggi daripada mahasiswa, kalian bisa memutuskannya sebagai ordinal gitu. Tapi kalau misalkan di sini kan dia sebagai sivitas akademika kan, berarti tipe sivitas akademiknya itu apa gitu. Kalau misalkan kalian merasa
tipenya itu ya udah sama saja, tidak ada tingkatannya, maksudnya dosen sama mahasiswa sama-sama setara gitu ya, tidak dibedakan mana yang lebih tinggi, lebih rendah, kalian bisa pakai nominal. Tapi kalau misalkan kalian merasa oh seharusnya dosen itu lebih tinggi atau mungkin hal yang lainnya, nah itu bisa pakai saja yang ordinal gitu. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih kalau yang ini kalian bedakan antara yang ordinal sama nominal, ini bisa aja. Nah, kemudian yang tipe anggota. Nah, di sini tipe anggota itu kan kurang aktif, aktif sama sangat aktif. Nah, di sini kan terlihat tingkat kepentingannya. Jadi ada yang dia sangat aktif, ada yang aktif sama ada yang kurang. Berarti kan ada terlihat tingkatan antara dia kurang sangat aktif gitu kan. Nah, karena di sini terlihat jelas bahwa isinya adalah suatu tingkatan, maka variabel ini kita bisa isikan sebagai ordinal gitu. Jadi di sini nanti yang mana? Nah, di sini itu yang jika itu adalah nominal, kemudian ini juga nominal, kemudian yang 4 ini itu adalah nah ini yang 4 ini pinjaman, lama pinjaman, keterlambatan, denda itu adalah scale. Sivitas kalian boleh pakai nominal atau mau pakai ordinal juga boleh sebenarnya. Nah kalau yang tipe anggota itu pasti ordinal, karena tadi dia ada tingkatannya. Seperti itu. Ada yang bingung? Bu, berarti sivitas itu nggak masalah Bu ya, mau ordinal ataupun nominal gitu Bu ya? Ya nggak masalah, tergantung kalian cara melihatnya seperti apa. Apakah itu mau dianggap nominal ataukah mau dianggap ordinal. Tapi karena di sini dia sebagai sivitas ya, tapi mungkin kalau misalkan untuk hal yang lain gitu, bisa saja memang tingkatannya bisa berbeda. Nah kalau misalkan tingkatannya berbeda, berarti kita jadikan sebagai ordinal. Masih ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk materinya. Oke, jadi setelah kemarin kalian mengenal data ya, apa itu data, kemudian tipe-tipe data itu apa saja selain pengukuran yang nominal, ordinal, kemudian interval sama rasio, itu kan tipe datanya kita bisa bedakan antara apakah kita menggunakannya kualitatif atau yang kuantitatif, kemudian apakah datanya itu berupa data diskrit untuk yang angkanya, ataukah dia data angkanya itu berupa kontinu gitu. Nah, di sini sebelum kita mendapatkan data atau sebelum kita mengolah suatu data dengan menggunakan statistik, kita kan harus punya datanya dulu gitu kan. Jadi kalau kita tidak punya datanya, dari mana kita bisa mengolah suatu, misalkan kita ingin mengetahui hal-hal tertentu gitu. Nah, untuk kita bisa mengumpulkan suatu data itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Jadi tergantung apa yang ingin kalian ketahui, kemudian dari apa yang ingin diketahui itu kira-kira variabel yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, dari situ akan ketahuan bagaimana kita bisa mengambil datanya. Apakah kita perlu menyebar kuesioner, ataukah kita perlu melakukan wawancara,
ataukah kita hanya perlu melakukan observasi misal. Jadi tergantung dari data yang kita butuhkan atau apa yang harus kita analisis atau apa yang akan kita teliti. Nah, itu cara pengambilan datanya itu bisa berbeda-beda. Nah, bisa saja misalkan kalian hanya untuk analisis biasa gitu, kalian dapat datanya dari internetnya, itu juga sebenarnya nggak ada masalah kalau misalkan memang memenuhi apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan kalian ingin mencoba melihat demografi di Indonesia, nah itu kan yang punya datanya mungkin dari badan tertentu ya, badan negara. Nah di websitenya mungkin dia bisa kadang ada yang upload gitu kan datanya, nah terus kalian ambil, nah itu juga boleh sebenarnya kalau misalkan mengambil datanya seperti itu. Yang penting adalah pada saat kita mengambil data itu teknik pengambilan datanya itu tepat dan tidak dimanipulasi gitu. Kalaupun kita modifikasi karena itu misalkan ada isi dari data yang tidak ada gitu kan. Jadi datanya bolong-bolong, ada data yang tidak lengkap isiannya karena mungkin kalau kalian ngisi formulir gitu kan kadang ada yang tidak diisi gitu kan fieldnya ya. Nah, itu kan berarti datanya ada yang bolong. Nah, kalau misalkan ada data yang bolong itu, nah itu berarti nanti akan diapakan? Apakah akan dihapuskan yang data yang bolong ataukah nanti akan diberikan suatu treatment tertentu. Tapi nanti tidak akan membahas untuk bagaimana kalau kita ada data yang tidak ada atau yang bolong-bolong tadi, karena itu pembahasan yang berbeda lagi. Jadi di sini nanti hanya akan membahas tentang beberapa teknik dari pengumpulan data. Oke, yang pertama itu tekniknya adalah observasi. Kemudian ada komunikasi, itu bisa dengan wawancara ataupun dengan kuesioner atau angket. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran sosiometris maupun dengan menggunakan dokumenter. Jadi kita bisa ketemu langsung dengan narasumber yang kita perlukan, ataukah kita menyebar kuesioner ke suatu target group gitu, atau misalkan bisa ke masyarakat. Tergantung misalkan masyarakatnya akan dibatasi, misalkan hanya mahasiswa Yarsi, berarti yang disebar kuesionernya hanya ke mahasiswa Yarsi saja. Kalau misalkan inginnya lebih luas gitu, jadi bisa dapat datanya yang lebih bervariasi, misalkan, nah itu bisa disebar di sosial media. Kan sekarang banyak ya menggunakan sosial media, kita bisa pakai WhatsApp, Telegram, ataupun Facebook, Twitter gitu untuk menyebar link kita, nanti yang otomatis men-sharing mungkin teman kita terus teman-temannya lagi dan dia bisa mengisi. Nah, dengan seperti itu nanti data yang kita kumpulkan itu bisa lebih bervariasi. Nah, yang pertama itu ini nanti akan saya bahas, tidak semua ya, tapi hanya beberapa. Yang pertama itu observasi. Nah, kalau observasi berarti adalah dia melakukan pengamatan secara langsung. Jadi terutama kalau kalian di lab ya, kalau yang science gitu, kayak di kimia, fisika, ataupun di biologi, ataupun yang dia membutuhkan percobaan secara langsung yang perlu diamati mungkin dalam beberapa waktu gitu kan. Misalkan atau kita harus mengamati pertumbuhan mikroba, ataukah kita mau mengamati kalau misalkan kita mau menggabungkan suatu senyawa, nah itu kita bisa lakukan dengan menggunakan observasi. Ataupun misalkan kita ingin mengetahui misalkan perilaku pengunjung perpustakaan gitu. Nah, selain kita menyebar kuesioner, itu kan kalau kuesioner kan berarti berdasarkan dari target usernya ya. Kalau misalkan kita menggunakan observasi berarti berdasarkan dari penelitinya. Penelitinya itu mungkin mengamati dari jam berapa sampai jam berapa itu yang rata-rata pengunjung perpustakaan itu yang datang itu yang seperti apa gitu. Kita bisa kategorikan dari dengan beberapa variabel, misalkan tadi jenis kelaminnya, kemudian kira-kira itu dia
sendiri ataukah berkelompok pada saat datang, kemudian apakah dia menuju ke ruang baca ataukah hanya numpang wifi, itu kan bisa diamati gitu. Tapi tentu kalau misalkan kita melakukan pengamatan secara pribadi itu terbatas karena mungkin yang mengamati hanya tertentu saja kan orangnya ya, atau mungkin kalau hanya penelitinya berarti hanya satu orang, jadi tidak bisa mengamati sejumlah banyak orang. Nah, tapi bisa juga kita melakukan observasi dengan menggunakan foto atau video. Jadi kita rekam gitu kan, misalkan di hall-nya perpustakaan itu mengarah ke pintu masuk. Nah, itu direkam siapa yang masuk, siapa yang keluar. Nah, kemudian nanti pada saat sudah selesai pengambilan videonya, itu bisa dicek sama penelitinya, kemudian diamati satu-satu orang yang masuk sama keluarnya. Nah, itu juga bisa. Jadi, kalau melakukan observasi itu bisa dilakukan secara langsung, atau kita bisa menggunakan media foto atau video. Nah, sasaran observasi itu tadi bisa pelaku, misalkan tadi orang-orang yang mengunjungi perpustakaan atau tempat. Nah, misalkan kalau tempat berarti kita ingin mengetahui kenapa ada perpustakaan yang lebih ramai dibandingkan perpustakaan yang lain. Nah, itu kita bisa untuk melihat misalkan dari bentuk bangunannya, ataukah kita mau melihat dari lokasi dari bangunannya, itu kan berarti kita mengobservasi dari sisi tempatnya gitu. Kemudian kita bisa juga melakukan observasi terhadap kegiatannya atau benda atau alat atau waktu, peristiwa ataupun perasaan atau emosi. Nah, kalau yang perasaan itu mungkin kita bisa melakukan penelitiannya itu tentang misalkan setelah seseorang membaca buku tertentu itu bagaimana atau emosi apa yang dirasakan. Nah, itu atau kita misalkan sebelum membaca, kemudian saat membaca, kemudian setelah membaca. Nah, berarti kan ada observasi dari sebelum, saat, dan setelah. Itu yang observasi. Nah, itu kalau observasi kita bisa membuat kayak card-nya ya. Jadi apa saja yang akan kita amati. Ini contohnya itu misalkan yang perlu diamati adalah karyawan mengucapkan salam, memberikan senyum, menanyakan keperluan nasabah, ini di bank kayaknya. Kemudian berseragam, pandai berkomunikasi, dan lain-lain. Nah, yang observernya atau orang yang mengamatinya itu akan melihat apakah setiap ada nasabah yang datang ke bank itu karyawan selalu mengucapkan salam atau tidak, selalu memberikan senyum atau tidak. Nah, kalau selalu berarti kita centang yang ya. Kalau tidak, misalkan ada beberapa waktu yang dia tidak memberikan senyum atau ada karyawan yang tidak tersenyum. Nah, berarti kan tidak semuanya. Nah, itu berarti kita tuliskan tidak. Kemudian berpakaian rapi itu kalau dirasa rapi berarti ya, kalau dirasa tidak berarti nanti dicentang di tidak. Nah, di sini dapat terlihat bahwa hasil dari observasi itu adalah subjektif ya, subjektif dari sisi pengamatnya. Nah, kalau misalkan subjektif berarti kan agak terlalu bias gitu kan. Kalau misalkan dia subjektif berarti kita lebih baik melakukan pengamatan itu dengan lebih dari satu orang. Jadi kalau kita menggunakan pengamatan lebih dari satu orang, kita nanti bisa agreement kan antara hasil pengamat 1, pengamat 2, pengamat 3, 4, dan seterusnya. Kalau hanya satu orang memang nanti akan lebih cenderung bias terhadap pemikiran si orang tersebut. Misalkan berpakaian rapi, standar dari berpakaian rapi itu seperti apa? Itu kan tergantung ya. Walaupun mungkin ada ada tertentu yang kita bisa katakan bahwa orang itu rapi, orang itu tidak rapi, tapi kan tetap standar kerapian orang itu kan berbeda-beda setiap orang sehingga bisa saja nanti subjektifnya itu lebih biasnya kemana gitu. Oke, nah kemudian
Nah, ini keterbatasannya tadi beberapa sudah saya sebutkan juga, tergantung kemampuan pengamatan, bisa salah juga karena mungkin karena harus mengamati, jadi kan dia harus melihat terus. Nah, bisa saja kalau melihat terus tuh kan entah capek gitu ya matanya ataukah gimana, jadi ada yang miss. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian bisa saja tergantung pada kondisi. Jadi observasi ini bisa dilakukan tapi memang dengan beberapa keterbatasan yang ada. Nah, teknik yang kedua yang juga sering dipakai itu adalah melakukan wawancara. Misalkan nanti kalian mau mengambil skripsi gitu ya tentang hal-hal tertentu, kemudian membutuhkan target usernya, target respondennya itu adalah mungkin ketua perpustakaan karena ingin tahu misalkan manajemen perpustakaan itu seperti apa gitu ya penelitiannya. Nah, berarti kan harus menghubungi langsung ke orangnya gitu. Bisa saja menggunakan kuesioner, tapi mungkin kalau kuesioner itu karena terbatas ya dan harus diisi, bisa saja ketua perpustakaannya itu sibuk, kemudian tidak sempat untuk mengisi atau isiannya itu hanya jawaban singkat, jadi tidak bisa mendalam. Nah, wawancara ini dilakukan apabila kalian butuh suatu informasi yang lebih dalam. Jadi karena percakapan dua arah, maksudnya secara langsung percakapan dua arahnya, jadi kan bisa ditimpali misalkan setelah menanyakan A, kemudian dijawab apa, nah itu kan bisa di follow up lagi. Kalau kita menggunakan kuesioner itu kan tidak bisa di follow up gitu, walaupun dia mungkin jawabannya panjang ya, kita pakai kuesioner terbuka yang jawabannya panjang, tapi kan karena pertanyaannya sudah disiapkan, berarti kan kita tidak bisa mengomentari apa yang tadi sudah dijawab gitu. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan wawancara, itu kita bisa menggali lebih dalam dari suatu topik tertentu gitu. Setelah kita tanya, kemudian dijawab, nah kita bisa menanggapi itu dengan pertanyaan lain, hingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi. Nah, permasalahan dalam interview itu biasanya responden tidak paham pertanyaan ya. Mungkin karena bahasa yang kita gunakan itu tidak pas atau tata bahasa yang kita gunakan itu tidak pas, sehingga respondennya itu tidak paham pertanyaannya. Cuma kalau misalkan tidak paham seperti itu, berarti dia bisa menanyakan ulang ini maksudnya seperti apa dan itu harus dia bisa menjelaskan gitu interviewnya. Kemudian responden lupa mengingat, itu mungkin dia waktu ditanya tapi karena hektik gitu ya, dia tidak ingat apa yang ini seharusnya jawabannya apa gitu kan, atau mungkin karena dia bukan yang handle hal tersebut gitu, jadi dia tidak bisa menjawab gitu. Atau ada juga yang responden tidak bersedia menjawab. Kemudian ada juga yang pertanyaannya itu tidak cocok. Jadi target usernya dengan pertanyaan yang kita berikan itu tidak sesuai. Jadi itu yang harus diperhatikan pada saat melakukan wawancara. Pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu adalah memang dikuasai oleh si misalkan ketua perpustakaan, ataukah misalkan kalian butuh bertanya kepada ketua prodi ataukah mungkin tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu tergantung dari apa yang akan diketahui. Nah, kemudian teknik yang lain itu kita bisa melakukan eksperimen atau yang percobaan. Ini percobaan juga biasanya di bagian sains itu banyak melakukan percobaan. Jadi trial error-nya seperti apa, nanti akan ada hasilnya. Nah, teknik yang akan kita bahas atau yang akan kita buat nanti waktu di praktikumnya itu adalah menggunakan kuesioner. Jadi kita nanti waktu praktikum akan membuat suatu kuesioner online. Jadi nanti disiapkan kira-kira mau membuat kuesioner tentang apa gitu. Nah, kuesioner itu sendiri tadi dia termasuk teknik komunikasi ya.
karena dia termasuk teknik komunikasi, jadi ada pertanyaan, ada jawaban, hanya saja karena berupa formulir gitu kan, formulir kuesioner ataupun angket, berarti tidak bisa dilakukan tanya langsung gitu. Jadi sesuai dengan sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan itu. Jadi jawabannya yang didapatkan pun sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Misalkan kita tidak menanyakan hal yang seharusnya kita tanyakan, ya itu berarti resikonya. Makanya kalau kita membuat suatu kuesioner, itu pertanyaan yang perlu kita lemparkan ke targetnya itu harus benar-benar memenuhi penelitian kita ataupun misalkan apa yang akan kita analisis. Nah, jadi kuesioner itu sendiri adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan kita sebar ke responden tertentu, tergantung misalkan kita ingin mencari tahu animo masyarakat terhadap membaca buku gitu kan selama masa pandemi gitu. Nah, seperti apa? Berarti apa saja yang harus kita tanyakan kalau misalkan kita ingin mengetahui hal itu gitu. Nah, pertanyaannya itu bisa berupa pertanyaan yang tertutup. Jadi pertanyaan tertutup itu kita kasih pilihan. Misalkan menurut Anda apakah Anda lebih banyak membaca buku selama masa pandemi? Misalkan gitu. Berarti kan pertanyaannya, kalau jawabannya itu tertutup, berarti kalian bisa pilih pilihannya misalkan sangat kalau tadi membaca ya. Berarti sangat banyak membaca buku gitu misalkan, kemudian banyak membaca buku, kemudian cukup banyak membaca, atau kurang banyak membaca, atau kemudian yang terakhir itu adalah tidak banyak membaca gitu. Jadi itu jawaban yang tertutup. Atau bisa juga pakai iya tidak gitu. Apakah tingkat pembaca Anda meningkat selama pandemi? Nah, bisa ya dan tidak gitu. Itu juga bisa. Ataukah kalau kita mau menggunakan yang terbuka, berarti kita serahkan ke pembaca gitu. Ke responden. Jadi misalkan menurut Anda apakah tingkat pembaca Anda sudah meningkat atau belum? Nah, kemudian kalau tipe pertanyaannya adalah terbuka, berarti si respondennya bisa menjawab dengan bermacam-macam gitu. Ya mungkin gitu, atau misalkan jawabannya itu ada ya kemampuan tingkat membaca saya meningkat itu, kemudian atau bisa saja jawaban-jawaban yang lain. Jadi kalau kita menggunakan yang terbuka, tipe terbuka, itu variasi jawabannya akan lebih banyak. Kalau yang ini berarti kita sudah membuat variasinya tertentu sehingga kita bisa lebih gampang mengkategorikan dari jawabannya. Kalau yang ini berarti mungkin kan ada jawaban yang sama, mirip gitu ya, tapi cara dia menjawabnya itu berbeda-beda. Nah, berarti kan kita harus kelompokkan lagi masing-masing. Gitu. Ini cocok kalau yang terbuka seperti ini kalau misalkan kita ingin mendapatkan insight yang lebih dalam gitu terhadap responden. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin mengetahui berupa tingkatan atau apa, nah itu bisa pakai saja yang tertutup. Nah, kelemahan dari kuesioner itu sendiri, informasi yang didapat terbatas pada kasus. Jadi kalau misalkan kita tadi menanyakan minat baca masyarakat di masa pandemi, berarti pertanyaan kita kan hanya seputar itu. Nah, berarti informasi yang kita dapatkan pun hanya sebatas itu saja. Gitu. Kemudian hubungan antara peneliti dan responden hanya bersifat sementara. Kadang kita malah tidak tahu siapa respondennya karena mungkin kita sebarnya via sosial media dan di situ kita tidak meminta mereka menginput email misal, atau tidak meminta mereka untuk menginput nomor HP gitu kan, karena itu yang pribadi gitu. Tapi hanya kita nanti melabeli respondennya sebagai responden 1, responden 2, 3, dan 4. Jadi bisa jadi kita tidak tahu siapa responden kita. Berbeda dengan wawancara. Kalau wawancara kita tahu siapa respondennya karena kita harus menghubungi dulu kan siapa yang akan kita wawancara.
kemudian melakukan wawancaranya itu tadi. Kemudian kelamaan selanjutnya adalah hanya mengandalkan jawaban sepintas. Jadi karena tadi kita pakainya pertanyaan tertutup gitu, kita sudah berikan pilihan jawabannya. Nanti jawabannya hanya ya antara ya, tidak, ataukah mungkin sangat baik, baik gitu. Ataukah kalau misalkan hanya kita boleh dia mengisi panjang gitu, bisa jadi orangnya itu males ya untuk ngisi kuesioner yang kita harus ngisi panjang-panjang gitu kan, berarti biasanya dia ngisinya singkat-singkat saja. Kalau kita ngisi kritik saran gitu kan, berarti ya udah baik, ataukah misalkan bagian ini yang jelek gitu. Berarti kan tidak terlalu panjang biasanya sehingga tidak elaboratif. Nah, tapi di sisi lain, keuntungan kuesioner itu kita tidak perlu hadir di tempat responden. Jadi, kuesionernya kita bisa sebar kemanapun, tergantung dari target kita kemana, siapa yang respondennya yang akan mengisi. Jadi, kalau misalkan tadi animo masyarakat dalam membaca atau tingkat membaca masyarakat di masa pandemi gitu. Nah, berarti kita tentukan target respondennya itu siapa. Apakah mungkin orang dewasa antara umur sekian sampai sekian, ataukah dari anak-anak, misalkan kalau dari anak-anak misal dari umur sudah bisa membaca mungkin kelas 4 gitu ya, 4 atau berapa, nah itu bisa ditentukan sendiri gitu. Jadi siapa target respondennya, kalau kita sudah tahu kita bisa sebar. Misalkan kalian ingin mengetahui hanya mahasiswa Yarsi, berarti sebarlah ke grup di mahasiswa Yarsi. Kalau misalkan ingin tahunya hanya di Jakarta, berarti kita sebar ke orang-orang yang ada di Jakarta. Kalau misalkan tidak peduli nih lokasinya ada di mana gitu kan, nah itu bisa kita sebar via media sosial tadi. Kemudian dapat dibagikan secara serentak. Nah, kalau kita pakai yang wawancara itu kan hanya bisa satu-satu ya, kita wawancara one on one atau mungkin bisa multi sih kalau dalam satu waktu 2 orang atau 3 orang, tapi kan biasanya agak susah kalau seperti itu. Nah, tapi kalau dengan kuesioner kita bisa bagikan 1 kali, nanti kita bisa mendapatkan sebanyak responden tertentu gitu. Kemudian dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada. Misalkan kita tentukan saya ingin mengumpulkan data selama 1 minggu dari hari ini sampai 1 minggu ke depan. Nah, nanti kita bisa setting untuk kuesionernya supaya bisa diisi sampai 1 minggu ke depan. Nah, dapat dibuat anonim. Tadi kita bisa tidak meminta nama, tidak meminta alamat email ataupun alamat rumah ataupun nomor HP. Jadi memang benar-benar anonim. Karena biasanya banyak orang yang tidak suka kalau misalkan menuliskan namanya gitu. Nah, kuesioner dapat dibuat standar atau baku. Jadi kita bisa bikinnya itu tidak berbeda-beda antara satu responden dengan yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh kuesioner. Tadi yang pertanyaan terbuka, itu contohnya bisa seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang harga barang di supermarket ini? Jadi satu responden bisa bilang aja murah gitu kan, responden lain bisa bilang mahal, atau responden lain bisa memberikan jawaban yang lebih panjang. Misalnya menurut saya harga barang di supermarket ini dapat dikategorikan dalam 2 hal. Jadi ada barang yang termasuk murah, ada barang yang termasuk mahal, di mana barang-barang yang murah itu apa saja, barang-barang yang mahal itu apa saja. Nah, itu berarti terserah dari siapa responden yang mengisi, itu jawabannya bisa panjang, bisa pendek. Kalau yang tertutup, kita sudah memberikan pilihan, jadi tinggal dicentang apakah dia bisa memilih lebih dari 1, ataukah dia hanya mengisi 1. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara kita memberikan pilihannya. Jadi apakah dia boleh menjawab lebih dari 1, ataukah hanya boleh salah satu.
Nah, bagaimana cara kita melakukan penyusunan dari kuesioner itu tadi? Jadi kita bisa menentukan dulu apa yang akan kita teliti. Misalkan nanti kalian akan skripsi itu mengambil topik apa gitu ya. Nah, topiknya itu kalian tentukan batasannya seperti apa. Misalkan tadi apa namanya tingkat membaca masyarakat di masa pandemi. Berarti variabelnya apa saja yang akan dicari tahu gitu. Berarti mungkin kita bisa mengambil variabel umur. Jadi nanti kita bisa kategorikan kalau misalkan anak-anak atau mungkin remaja, kemudian orang dewasa itu kira-kira beda nggak sih tingkat membacanya pada saat pandemi gitu? Ataukah mungkin kalau yang anak-anak itu tingkat membacanya justru menurun di masa pandemi karena mereka banyak main misal, atau kalau yang orang dewasa mungkin meningkat karena nggak ada kerjaan dan bisa baca buku, jadi mereka lebih memilih untuk baca buku misalkan seperti itu. Atau bisa faktor-faktor yang lain gitu. Selain umur itu mungkin kita bisa menanyakan hal-hal terkait tentang mengapa mereka ingin membaca atau apa alasan mereka meningkat tingkat membacanya atau meningkat, itu bisa tergantung dari apa yang akan kita teliti. Gitu. Jadi kita menentukan dulu konstruknya atau apa yang akan kita teliti, kita berikan batasan-batasannya, jadi variabelnya kira-kira apa saja. Kemudian nanti setelah itu kita susun faktor-faktor atau indikatornya. Kalau di sini itu contohnya kita ingin mengetahui sikap konsumen dari masyarakat, gitu, sikap konsumen terhadap suatu brand gitu ya. Nah, dari sikap konsumen terhadap suatu brand kita bisa tentukan faktor atau indikatornya. Jadi dari harga, kualitas maupun promosi produknya itu mereka bagaimana tanggapan mereka terhadap brand tertentu gitu. Kemudian setelah kita dapatkan faktor-faktornya, kita bisa menentukan subindikatornya. Subindikator itu misalkan harga itu kita bisa pecah-pecah lagi indikatornya menjadi beberapa hal, atau kualitas kita bisa pecah-pecah lagi menjadi beberapa hal. Baru setelah itu kita dapatkan subindikator, kalau misalkan perlu, kalau nggak perlu ya berarti kita dari faktor atau indikatornya. Kemudian kita susun pertanyaannya. Contohnya yang ini adalah yang harga itu, bukan harga sih, ini kualitas berarti apakah Anda setuju dengan rasa roti Duta Makmur yang enak dan renyah? Nah ini berarti kan terkait kualitas gitu. Jadi kualitas terhadap apa namanya? Mereka ingin tahu bagaimana pendapat masyarakat terhadap rasa dari roti Duta Makmur ini. Nah, ini contohnya untuk membuat apa namanya suatu kuesioner. Itu di sini misalkan judul penelitiannya adalah analisis pengaruh fasilitas kerja dan kemampuan pegawai terhadap prestasi kerja pada PT Sinar Terang. Jadi, nah di sini terlihat bahwa ini adalah pengaruh fasilitas kerja. Berarti yang harus kita tanyakan nanti ada tentang fasilitas kerja. Kemudian dan kemampuan pegawai. Berarti kita juga nanti akan menanyakan tentang kemampuan pegawai. Nah, terhadap prestasi kerja berarti apa namanya? Yang akan ditanyakan juga akan terkait dengan prestasi kerja. Jadi ini adalah variabel-variabelnya. Prestasi kerja, kemampuan pegawai, dan fasilitas kerja. Di sini prestasi kerja, fasilitas kerja, dan kemampuan pegawai variabelnya. Kemudian kita bisa pecah jadi beberapa indikator untuk yang prestasi kerja itu. Kalau prestasi kerja berarti kan dari karyawannya itu sendiri ya. Nah, karyawannya itu misalkan kemudahan dalam menjalankan tugas atau kemandirian dalam menjalankan tugas. Mungkin bisa saja tambahan itu adalah ketepatan waktu dalam menjalankan tugas misal, atau yang lainnya. Kemudian fasilitas kerja, berarti keadaan ruang kantor, ketersediaan perabotan, ketersediaan alat komunikasi, atau mungkin yang lain itu apa namanya
kondisi di kondisi di perusahaan itu juga bisa, atau misalkan kondisi internet di perusahaan itu kan mungkin berpengaruh gitu ya terhadap kinerja. Nah, itu juga bisa kita tambahkan di sini. Nah, kalau yang kemampuan pegawai berarti adalah basic dari pegawai itu sendiri atau karyawan itu sendiri. Jadi tingkat pendidikannya itu apa, dia bisa ngapain aja atau keterampilannya apa, pengalaman kerjanya apa saja. Nah, nanti kita ingin tahu apakah ada korelasi antara keduanya ini terhadap prestasi kerjanya. Misalkan kalau dia itu pendidikan formalnya itu S1 gitu, terus dia punya kemampuan keterampilan komputer, kemudian bisa bahasa Inggris. Nah, apakah prestasi kerjanya itu lebih baik daripada yang tingkat pendidikannya SMA gitu? Itu kan tergantung dari hasil kuesionernya yang nanti akan disebarkan. Nah, di sini bisa dibuat subindikatornya. Kalau misalkan tidak ada, bisa dibuat langsung pertanyaan kuesionernya. Kalau kemudahan dalam menjalankan tugas, berarti kita bisa bertanya, apakah Anda merasa mudah dalam menyelesaikan setiap pekerjaan? Gitu. Atau bisa pertanyaan yang lain ya, tergantung dari bagaimana kalian akan menanyakan hal tersebut. Gitu. Kemudian kemandirian, petunjuk dari atasan, bantuan dari rekan kerja. Apakah atasan Anda senantiasa memberikan petunjuk? Apakah rekan kerja Anda senantiasa memberikan bantuan? Atau bisa saja apakah Anda selalu meminta bantuan terhadap rekan kerja Anda? Itu kan juga bisa termasuk dalam kemandirian gitu. Kemudian ataukah apakah Anda bisa bekerja sama dengan teman setim Anda? Nah, itu bisa juga kita masukkan ke dalam kemandirian dan seterusnya. Gitu. Nah, ini beberapa jenis pertanyaan juga yang bisa langsung atau bisa tidak langsung. Kemudian kita juga bisa menanyakan suatu fakta atau menanyakan opini. Biasanya sih kebanyakan kalau di penelitian kualitatif kayak di prodi perpustakaan itu pertanyaannya biasanya berupa opini. Jadi menurut Anda atau menurut pendapat Anda ataukah bagaimana Anda menilai. Nah, itu kan berarti adalah opini gitu, bukan suatu fakta. Nah, ini sama sih tadi jenis pertanyaannya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, item jawabannya itu bisa kita tentukan apakah kita mau menggunakan skala nominal, ataukah kita mau menggunakan ordinal, ataukah kita mau memakai interval atau rasio atau yang numerik gitu. Kalau misalkan seperti yang umur tadi kan berarti kita bisa bentuk sebagai numerik. Atau sebenarnya kita juga bisa bentuk sebagai ordinal. Kalau kita bentuk ordinal berarti kan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua atau lansia gitu kan berarti ordinal. Kalau kita pakainya hanya angkanya saja berarti kita pakainya yang interval atau rasio gitu. Jadi rasio misalkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai yang tadi sangat mudah, cukup mudah, nah itu kita pakainya adalah skala ordinal. Kalau misalkan ya tidak gitu kan, ya sama tidak itu tidak ada tingkatannya. Nah, itu kita berarti pakainya yang nominal. Itu bisa, atau mungkin kita dia milihnya itu adalah kategori tertentu. Jadi genre buku apa yang Anda sukai. Nah, itu berarti kan dia juga nominal. Nah, kalau kita menggunakan skala ordinal, itu biasanya yang paling sering digunakan itu ada pakai skala Likert. Pakai skala Likert, jadi kita bisa pakai yang ini sangat setuju atau baik itu 5, setuju atau baik itu 4, kemudian yang sangat tidak setuju atau tidak baik, nah itu adalah 1. Gitu. Atau bisa juga dibuat seperti ini sih, jadi tergantung apakah yang sangat setuju itu 1 ataukah sangat setuju itu 5. Biasanya sih kebanyakan pakai yang ini, walaupun ada juga yang pakai seperti ini. Tergantung dari apa yang ingin diketahui. Misalkan ingin mengetahui yang favorit, berarti kita bisa pakai yang angka paling tinggi itu yang baik, kemudian yang paling rendah itu yang buruk. Atau bisa juga pakai skala Goodman tadi yang ya tidak atau benar salah. Nah, itu kita juga bisa memberikan pilihan yang seperti ini.
Nah, sebelum kita membuat kuesioner, nanti lebih baik kita melakukan filtering dulu terhadap responden. Kemudian kita tentukan respondennya itu dari mana. Kemudian kita lihat sebelum kita sebar ke seluruh responden, mungkin kita bisa sebar dulu ke 10 orang dulu gitu atau 20 orang dulu gitu kan untuk mengetahui hasil kuesionernya itu valid atau tidak. Nah, nanti akan diberikan untuk bagaimana kita bisa menghitung validitas dan reliabilitas dari suatu kuesioner, tapi itu nanti sih setelah UTS untuk bisa ngitung validitas sama reliabilitasnya. Nah, tapi sebelum diberikan ke responden yang lebih besar, itu sebaiknya memang dilakukan dulu uji validitas terhadap sampel kecil. Jadi misalkan kita ambil aja 10 orang dulu atau 15 orang dulu untuk mengisi kuesioner kita, supaya yang representatif juga ya. Jadi yang memang berdasarkan dari target user kita, tapi kita hanya ambil beberapa orang saja. Kemudian untuk jawabannya jangan terlalu jauh dari pertanyaannya, jadi jangan tidak nyambung untuk kalau kita pakai pertanyaan tertutup tadi. Kemudian jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak umum. Kalaupun kita harus menggunakan istilah tertentu, berikan keterangan misalkan dalam tanda kurung, ini maksudnya apa. Atau kalau misalkan istilah dalam bahasa Inggris, kalau misalkan target responden kita itu tidak terlalu paham bahasa Inggris, berarti kita harus menerjemahkan dulu. Nah, ini beberapa prinsip dalam merancang kuesioner. Buat pertanyaan sependek mungkin, jangan panjang-panjang, karena biasanya pusing responden kalau terlalu panjang pertanyaannya. Pendek, sederhana, dan jelas. Kemudian awali dengan pertanyaan demografi, jadi misalkan umurnya atau jenis kelaminnya, atau mungkin hal-hal yang personal tapi bisa diberikan gitu. Kemudian gunakan jawaban ya tidak atau yang multiple choice, yang tadi yang pakai Likert atau yang pakai Wigman. Hati-hati dalam menggunakan pertanyaan terbuka, jadi berarti kan karena nilai hasil jawaban variasi. Jadi kalau menggunakan pertanyaan terbuka itu mungkin lebih cocok kalau kita pakainya mungkin yang angka gitu ya. Jadi yang membutuhkan jawaban berupa angka itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau yang jawabannya berupa kalimat, nah itu kita harus hati-hati karena nanti perlu kita analisis secara mandiri untuk pertanyaan terbuka itu tadi. Gitu. Hindari pertanyaan yang menjurus. Uji kuesioner pada sekelompok kecil orang tadi, mungkin 10 atau 15 orang. Kemudian bagaimana nanti akan digunakan juga perlu dipikirkan. Jadi sebelum kalian membuat kuesioner, itu pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu memang atau jawaban pertanyaannya itu adalah dibutuhkan di penelitian kalian. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang tidak dibutuhkan, atau jangan sampai ada pertanyaan yang seharusnya masuk tapi tidak masuk. Karena nanti akan kalian harus ngirim ulang lagi kuesionernya kalau misalkan ada pertanyaan yang seharusnya masuk tapi tidak masuk. Nah, kuesioner harus valid dan reliable sehingga jawaban yang didapatkan untuk permasalahan penelitian juga valid dan reliable. Biasanya nanti kalau di skripsi kalian itu juga harus diuji dulu ke hasil kuesionernya itu apakah valid atau tidak, kemudian reliable atau tidak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk pertanyaan kuesioner? Sebelum nanti saya lanjutkan untuk bagaimana menyusun kuesionernya secara online. Kalau terlalu cepat, bilang aja ya. Ibu, izin bertanya. Iya. Itu tema buat nanti buat kuesionernya udah ditentuin atau
Terserah kalian. Bebas. Oke. Bebas. Oh, paling itu aja sih topik tentang, karena kalian prodi perpustakaan dan sains informasi ya. Jadi yang dalam lingkup itu aja. Jangan yang terlalu melebar ke topik lain, tapi topik yang memang dalam lingkup perpustakaan dan sains informasi. Entah ingin tahu tentang perpustakaannya ataukah tentang sains informasi itu seperti apa. Misalkan ingin mengetahui apakah masyarakat itu aware terhadap informasi digital, itu kan juga bisa. Jadi nanti terserah, tapi dalam lingkup itu aja. Ada lagi? Bu, saya mau tanya kalau misalkan dalam lingkup teknologi informasinya boleh, Bu? Boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Bu mau nanya, Bu. Ibu mau nanya. Kalau pertanyaannya itu ada minimalnya nggak, Bu? Ada batasannya nggak, Bu? Pertanyaan. Apa pertanyaannya? Tadi apa pertanyaannya? Kenapa? Kurang jelas soalnya. Atau bisa via chat kalau itu kurang jelas soundnya. Gimana tadi? Pertanyaan yang terakhir. Oke. Kalau tidak ada, Bu, saya ya. untuk ke kuesionernya apakah ada batasan untuk pertanyaannya, Bu? Batasan minimal dan maksimal. Oh, ada sih nanti apa namanya yang harus ada itu apa. Tapi untuk banyaknya pertanyaan itu terserah kalian. Cuma yang nanti saya batasi adalah ada berapa banyak yang jawabannya berbentuk scale atau yang numerik itu ya. Kemudian berapa banyak yang bentuknya itu nominal, sama berapa banyak yang bentuknya ordinal. Itu aja sih yang minimum yang akan saya berikan, tapi untuk jumlah pertanyaannya itu terserah. Jumlah total pertanyaannya itu terserah nanti. Iya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, kalau sekarang bisa dibuka untuk Google-nya ya. Atau browsernya, bayar sekalian bisa langsung nyoba. Untuk praktikumnya, modul 2-nya sudah saya upload juga. Ya, bentar.
Ya. Ya, sorry ada agak error sedikit soalnya. Ya, silakan disiapkan untuk akun Google-nya. Kemudian bisa cari saja pakai form ya. Jadi di sini bisa pilih form Google gitu kan. Nah, ini karena saya sudah login, bisa langsung masuk ke sini. Nah, kemudian kalian bisa pilih aja blank di sini. Bentar, saya buka dulu yang sudah saya buat. Nah, di sini nanti akan kalian tuliskan judul kuesionernya itu apa. Misalkan kuesioner apa tadi? Masyarakat di masa pandemi itu. Sorry, ini keyboard saya soalnya bermasalah jadi agak lama. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, kalau misalkan diklik di sini, nanti dia akan otomatis mengcopy yang ada di sini. Nah, kemudian di deskripsinya ini jelaskan siapa kalian yang membuat kuesioner atau tujuannya apa membuat kuesioner, siapa targetnya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh si responden dalam mengisi kuesioner. Kalau misalkan kuesionernya ada 2 bagian, itu nanti bagaimana konsepnya atau bagian 1 itu apa, bagian 2 itu apa. Kemudian kalau bisa secara rinci dijelaskan apa tentang penelitiannya yang akan diambil gitu, atau apa yang kenapa kalian melakukan analisis tersebut gitu. Walaupun tidak terlalu panjang, tidak masalah, tapi yang penting adalah jelas dan bisa memberikan gambaran kepada responden tentang apa yang akan dilakukan gitu. Jadi atau saya memberikan jawaban ke kuesioner itu saya tahu untuk apa kuesionernya nanti digunakan dan akan digunakan untuk apa jawaban dari saya gitu. Jadi di sini misalkan seperti ini, jadi perkenalkan siapa saya, kemudian dari institusi apa, kemudian apa yang akan dilakukan gitu kan, kemudian target penelitiannya itu siapa, kemudian kita bisa jelaskan tentang kuesionernya secara singkat seperti itu. Jadi kalau ini nanti terserah kalian mau membuatnya seperti apa. Untuk deskripsinya yang penting adalah jelas gitu. Karena nanti kan akan disebar ya, tergantung kalian mau nyebarnya entah ke teman kalian sesama mahasiswa YARSI ataukah nanti mau ke masyarakat luas. Nah, sebelum kita setelah kita tuliskan nih deskripsinya, kita kan harus tahu dulu juga ya tadi tentukan penelitian yang akan diteliti, konstruknya,
Berarti kita harus tentukan dulu variabel-variabel apa saja yang akan kita ukur gitu. Di sini adalah kuesioner tingkat membaca masyarakat di masa pandemi. Berarti kita akan mencari tahu tingkat membaca masyarakat. Berarti di sini nanti konstruknya ada tingkat membaca. Kemudian mungkin karena ada di masa pandemi, berarti kita bisa membandingkan antara sebelum pandemi sama setelah pandemi. Nah, setelah pandemi seperti apa? Tingkat membaca sebelum sama setelah. Kemudian karena ini tingkat membaca, kita pengen tahu misalkan ada juga genre gitu ya. Genre-nya apa? Apakah kita yang dibaca itu apakah dia membaca buku, novel, ataukah dia membaca berita? Itu kan sama-sama baca ya. Jadi kita bisa tentukan nanti apa sih yang dibaca. Nah, itu kita bisa tanyakan kepada respondennya. Nah, kemudian nanti faktor-faktornya dari sini tingkat membaca sebelum pandemi, setelah pandemi, kemudian misalkan genre, itu kita bisa pecah-pecah lagi menjadi beberapa faktor atau indikator. Mungkin yang tadi yang genre itu adalah bentuk bacaan apa yang sering Anda baca gitu. Misalkan buku teks, kemudian novel, kemudian jurnal mungkin, kemudian ataukah koran atau majalah berita ataukah majalah ilmiah. Nah, itu kan berarti bisa tergantung gitu. Kemudian kalau misalkan yang tingkat membaca, misalkan kita bisa cek sebelum pandemi berapa sering Anda membaca buku. Kemudian setelah pandemi itu kita bisa melihat naik atau tidaknya. Jadi tergantung dari pertanyaannya atau batasannya, nanti kalian bisa buat masing-masing ya, tergantung dari apa yang akan dilakukan. Nanti dibikin seperti ini, contoh matriks kuesionernya. Jadi judul pertanyaannya itu apa? Ini kalau di sini analisis animo masyarakat dalam mengunjungi perpustakaan di masa pandemi. Variabelnya ada identitas karena saya ingin tahu usia sama pekerjaannya, kemudian frekuensi kunjungan sama pelayanan dari perpustakaan. Kenapa menanyakan pelayanan? Karena ingin mengetahui apakah pelayanannya selama pandemi itu masih sama atau tidak sebelum dan setelah atau saat pandemi kayak gitu. Nah, indikatornya di sini saya pilih usia sama pekerjaan, kemudian frekuensi kunjungan sebelum pandemi, kunjungan selama pandemi itu frekuensinya seperti apa, kemudian alasannya kenapa dia kok datang pada saat pandemi gitu, kenapa dia berani ke perpustakaan pada saat pandemi. Kan bisa saja karena dia butuh untuk penelitian, ataukah memang bosan gitu kan, nah itu kan tergantung. Nah, di sini indikator untuk yang pelayanan perpustakaan itu bisa tentang protokol kesehatan atau kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, di sini saya nanti memberikan pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jumlah pertanyaan ini nanti terserah ada berapa banyaknya, itu merujuk kepada yang sudah diberikan. Oke, mungkin salah satu saya tanya, ada yang sudah mau memikirkan apa yang akan dibuat? Ada yang mau sharing? Kira-kira akan membuat apa? Sudah, Bu. Ya, coba apa yang akan dibuat? Analisis tentang? Kalau saya kepedulian masyarakat dengan perpustakaan di era tentang perpustakaan di era digital. Oke, kepedulian masyarakat terhadap kepedulian Tentang kepedulian perpustakaan di era digital, Bu. Tentang kepedulian ya. Di era digital. Oke. Nah, kira-kira variabel kalau di sini kan ada kepedulian masyarakat.
ini kenapa tentang ini gini kayaknya ya. Terhadap gini aja. Jadi kepedulian masyarakat terhadap perpustakaan di era digital gitu ya. Nah, kira-kira variabel yang kita bisa pilih kalau kita mau meneliti tentang ini apa saja? Yang pasti harus ada. Tentang pasti dimasukkan tentang digitalnya Bu. Oh ya betul, digital. Kemudian kepeduliannya kan? Iya Bu, kemudian Kemudian ini kan nanti bisa dipecah lagi jadi sub-subnya. Kemudian tentang perpustakaan itu sendiri kan, berarti kan yang terkait tentang era digital maupun yang masyarakatnya itu tadi. Iya. Ini digital itu nanti kira-kira pertanyaannya bisa seperti apa? Atau indikatornya kira-kira apa? Mungkin nanti bakal kepikiran sekali Bu, ini belum kepikiran. Bakal sering jalannya aja. Atau yang lain mungkin ada ide. Kira-kira apa indikatornya dari digital, dari kepedulian? Kalau kepedulian kan bisa saja tentang itu ya, frekuensi kunjungan. Itu kalau misalkan dia sering mengunjungi kan mungkin dia peduli gitu kan. Itu menjadi indikator. Atau mungkin awareness. Jadi apakah Anda tahu di tempat Anda itu ada perpustakaan atau tidak? Tidak bisa. Ya, mungkin kalau di digital sendiri sih kalau menurut saya, apakah Anda mengetahui sekarang perpustakaan sudah memiliki teknologi canggih, e-library gitu kan? Itu juga bisa. Jadi kita bisa dari yang analognya, yang manualnya. Jadi misalkan apakah Anda mengetahui di daerah Anda ada perpustakaan? Kemudian apakah Anda mengetahui bahwa perpustakaan tersebut sudah memiliki layanan digital? Itu juga bisa. Jadi tergantung sih mau apa yang akan ditanyakan. Yang penting tidak melebar dari batasan yang sudah ditentukan. Di sini kan berarti tentang kepedulian masyarakat terhadap perpustakaan di era digital. Jadi pertanyaannya pun jangan melebar dari hal-hal ini. Oke. Nah, ini berarti nanti bisa dibuat ya untuk matriksnya seperti ini. Nah, kemudian untuk pembuatan kuesionernya, kalian sudah tahu sih ini, jadi nanti saya akan agak cepat saja. Kalau mau pakai nama itu nanti bisa di sini ditulis nama Anda siapa, kemudian di sini bisa pakai short answer. Karena saya agak susah kalau ada keyboard. Jadi misalkan nama gitu. Nah kalau harus diisi berarti kita bisa pilih require. Kalau tidak perlu diisi, maksudnya boleh diisi, boleh tidak. Kalau boleh diisi, boleh tidak, berarti nanti ada nilai yang kosong. Nah, apakah boleh nanti kuesionernya ada nilai yang kosong, ataukah tidak? Nah, itu tergantung dari bagaimana kalian ingin menggunakan data tersebut. Apakah memang harus semuanya diisi, ataukah tidak. Jadi kalau harus, berarti diisi. Nah, di sini kalau misalkan ingin sama, ini nah, bisa di-copy aja. Nah, di sini misalkan nama atau bukan nama, misalkan tempat tinggal gitu atau domisili di sini. Jadi bisa tahu tadi misalkan kepedulian masyarakat terhadap perpustakaan digital. Kalau kita menanyakan domisili, kita bisa tahu paling banyak itu yang memberikan memberikan respon itu adalah dari mana? Apakah dari Jakarta, ataukah dari Jawa Barat, ataukah dari mungkin ada dari Sulawesi, ataukah ada dari Maluku. Nah, itu kan nanti kita bisa tentukan. Nah, ini bisa berupa short answer, ataukah kita bisa berikan pilihan. Di sini misalkan kalau hanya area Jakarta, berarti kita bisa pilih Jakarta Pusat, atau kemudian, nah ini bisa tambah Jakarta Barat,
dan lain-lain ya. Nanti kalau misalkan dia bisa milih tambah, nah misalkan di sini itu adalah Bandung gitu. Kemudian di sini Jakarta aja. Nah, misalkan di sini tempat lain, nah bisa dipilih add other. Kalau add other berarti kalau di pilihannya tidak ada, orang tersebut atau respondennya nanti bisa ngisi di add other. Gitu. Di sini misalkan nah, kemudian misalkan kita butuh nih ini nanti bisa jadi data nominal, ordinal atau scale. Kalau domisili Nominal, Bu. ya, nominal. Karena kan tempat ya, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, jadi dia nominal. Oke, terus, nah kalau misalkan mau kita butuh angka gitu kan, kalau ini kan tadi nominal, kita sudah bikin satu yang nominal, kemudian kita butuh yang angka, misalkan ingin tahu umur. Nah, di sini kita bisa pilih short answer juga ini, atau kalau mau dibikin multiple choice, nah itu bisa dibikin misalkan dari umur 6 sampai 12. Kemudian di sini mungkin 13 sampai 20. Nah, ini bisa seperti ini atau yang tadi apa namanya short answer. Kalau short answer berarti nanti ngisinya bisa mungkin dia umurnya 15. Atau yang lainnya, nggak bisa diinput di sini sih, nanti isinya. Nah, ini bisa dipilih require atau kalau mau dihapus tinggal dipilih ini aja ya, nanti akan otomatis terhapus. Nah, kalau mau nambah bisa klik ini. Jadi di sini misalkan kita mau nambah add, nah di sini kita bisa pilih ini. Nah, misalkan kalian sudah pernah buat kuesioner lain, kemudian pertanyaannya itu hampir sama, mungkin atau ada pertanyaan yang akan diambil, nah itu bisa kita import question. Nah, di sini, nah misalkan saya mau import dari animo masyarakat ini. Jadi saya pilih select. Nah, ini kita misalkan saya mau import yang apa pekerjaan Anda. Jadi bisa saya pilih, boleh lebih dari satu. Nah, ini. Kemudian atau misalkan sama ini saya pilih. Nah, ini saya pilih aja import. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi ada dua. Jadi bisa diimport seperti itu, atau kita bisa tambahkan nanti, tambahkan image, tambahkan video, itu juga bisa. Atau kalau kita misalkan butuh dua bagian, kalau kalian pernah nemu kuesioner atau survei yang terdiri dari dua bagian, itu juga bisa kita bikin add section. Jadi ini bagian pertama harus diisi dulu sebelum kita bisa mengisi bagian kedua. Biasanya seperti itu. Nah, ini bisa dihapus kalau misalkan tidak perlu. Jadi hanya kalau misalkan hanya ingin satu saja ya bikin aja satu. Nah, kemudian kalau untuk yang penting kan yang itu ya, yang ordinal tadi. Kalau yang nominal kan tadi bisa seperti ini. Kalian boleh pakai yang multiple choice atau mau pakai yang, karena yang pekerjaan ini saya ganti checkbox. Nah, kalau checkbox nanti dia bisa memilih lebih dari satu. Tapi kalau misalkan ingin nominalnya itu isinya satu-satu, ya pakai aja yang multiple choice. Kalau ingin pertanyaan terbuka yang jawabannya panjang, bukan yang short answer seperti ini, nah itu bisa juga kalau kita menggunakan yang paragraf. Nah, kalau ini kita bisa ngisinya nanti panjang orang yang akan mengisinya, sehingga nanti pertanyaannya apa. Jadi misalkan bagaimana
pendapat Anda tentang layanan digital dari Perpustakaan Jakarta, misalkan kayak gitu. Itu bisa. Nah, atau yang kita bisa pakai yang file upload itu kalau misalkan kita butuh mereka untuk upload file, entah itu foto ataukah mungkin yang lainnya ya. Nah, atau kita juga bisa yang skala Likert yang ordinal itu kita bisa pakai linear scale. Jadi di sini, sorry. Saya pakai sini aja. Ini auto. Nah, ini bisa pakai linear scale. Linear scale ini tadi yang pakai skala Likert tadi, yang ini ya. Nah, ini sangat baik itu 5 misalkan. Nah, kalau misalkan kita pakai yang item favorable, berarti di sini kita sangat tidak setuju. Kita tulis di sini sangat tidak setuju. Sorry, ini saya lagi error jadi tiba-tiba bergerak sendiri. Jadi di sini kita tulis sangat tidak setuju. Sorry, yang di sini yang 1 sangat tidak setuju. Tidak setuju. Nah, kalau yang di sini berarti sangat setuju. Nah, seperti ini. Nanti otomatis kalau kita pakai yang ini itu disimpannya nanti akan berupa angka. Tapi kalau kita pakai yang multiple choice grid, kalau pakai yang multiple choice grid nanti pada saat diresponnya itu nanti hasilnya akan berupa sangat baik atau baik. Jadi tergantung di sini. Di sini kan ada tulisannya tidak baik, kurang baik, cukup baik ya. Kemudian baik, aman. Jadi di hasil ininya, di responnya. Nah, di sini nanti akan tertulis ini tidak baik, tidak aman, kurang baik, kurang aman. Jadi kalau misalkan nanti kalian pindah ke SPSS itu harus diedit dulu gitu. Kalau misalkan pakai yang multiple choice grid, jadi harus diedit dulu karena di sini kan nanti nyimpennya dia kan seperti ini, tidak baik, tidak aman atau tidak apa ini kan. Nah, itu berarti kita harus edit dulu. Tapi kalau kalian pakai yang linear scale ini, nanti tidak perlu diedit karena dia sudah berupa angka. Tinggal nanti di SPSS-nya kalian tambahkan value-nya saja. Jadi kalau dia 3 itu berarti cukup. Kalau dia 2 itu berarti kurang baik. Kalau misalkan dia 1 berarti sangat tidak baik misalkan. Jadi boleh pakai yang linear scale atau boleh juga pakai yang multiple choice grid seperti yang ini. Kalau multiple choice grid nanti inputnya satu-satu pertanyaannya, dia akan jadi 1 seperti ini. Sorry, ini nggak bisa saya klik jadi nah bisa dicoba ya atau
Modulnya udah saya bikinkan sih kalau yang multiple choice grid. Kalau yang ini nanti kita bikinnya berarti harus satu-satu kita tambah lagi kalau ada pertanyaan baru. Misalkan yang satunya itu sangat tidak aman, kemudian satunya lagi itu sangat aman, nah itu berarti kita bikin satu lagi baru. Gitu. Nanti setelah itu kalau sudah, itu untuk mendapatkan linknya bisa diklik di send. Ya, nanti bisa diklik di send ya. Kemudian karena ini nggak bisa. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini kalau sudah diklik send. Nanti pilih yang ini aja. Nah, nanti pilih yang shorten URL, kemudian di copy. Nah, ini yang dikasihkan ke respondennya. Nanti kalau kalian sudah membuat kuesionernya apa saja, nanti disebar, yang disebar adalah link ini. Kemudian setelah itu kalian tunggu misalkan menyebarnya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu gitu kan. Untuk misalkan 10 responden atau 15 responden. Kalau sudah nyampe 15 boleh ditutup dulu. Kalau mau nutup di bagian respon, nah di sini accepting respon bisa ditutup. Nanti orang yang kita punya link atau yang kita kasihkan link tidak bisa mengisi walaupun dia sudah mengklik gitu. Tapi kalau kita masih accept itu nanti masih bisa mengisi. Seperti itu. Kemudian nanti responnya bisa dicek di sini ya. Bisa nanti akan ada gambarnya seperti yang di sini. Jadi ada penyajian datanya. Ini berupa diagram batang, kemudian kalau ini berupa pie chart. Dan nanti juga kita akan bahas pekan depan bagaimana cara membuat pie chart maupun membuat diagram batang ini secara manual. Kalau ini kan otomatis dari Google-nya itu sudah memberikan, jadi kita tidak perlu hitung. Nah, kemudian nanti kita bisa import dalam bentuk Excel. Jadi diklik saja di sini. Nanti dia akan muncul Excel-nya. Gitu. Nah, ini karena belum ada sih, jadi belum bisa. Oke. Nah, nanti Excel-nya contohnya seperti ini. Jadi, kalau ini yang animo masyarakat, itu ada yang angka, ada yang nominal seperti ini, tergantung dari pertanyaannya tadi yang sudah diberikan. Jadi ini contoh pertanyaannya. Kalau yang multiple choice grid tadi akan berbentuk seperti ini kalau kita berikan ke responden. Kalau yang linear scale akan berbentuk seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya nggak ada dia cukup atau tidak, tapi hanya dari tidak baik sampai sangat baik itu 1 sampai 5 itu berapa skalanya. Kalau saran saya sih pakai yang ini aja, yang linear scale, supaya nanti pada saat kita pindah ke SPSS-nya itu tidak perlu melakukan banyak per editing gitu. Jadi bisa pakai yang ini aja. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa di-load ke SPSS-nya. Itu nanti saja sih. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya infokan tugasnya. Assalamualaikum, Ibu mau bertanya. Ya, Itu tadi kan Ibu bilang setelah kuesionernya jadi terus udah ada respondennya kan di load ke SPSS ya Bu? Iya. Itu di loadnya ada langsung import dari Google Form atau manual ya Bu? Kita download dulu Excel-nya. Jadi di download dulu Excel-nya, ini kan.
Nanti kan akan muncul Excel-nya. Kalau kalian klik di sini, nanti kalau ini diklik, nanti akan muncul otomatis di tab baru itu Excel-nya, dan nanti bisa di-download. Nah, Excel-nya itu yang diimport ke SPSS-nya. Gitu. Nanti akan saya berikan untuk cara, cara load-nya kalau kalian sudah ada datanya aja. Kalau sekarang kan belum ya, jadi nanti aja sekalian biar nggak lupa juga. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu, Ya, jadi untuk tugas sekarang ini bikin kuesioner. ya, Bu. Ya, buat kuis. Jadi kalian tentukan penelitiannya mau apa. Kayak tadi siapa tadi yang tingkat kepedulian masyarakat terhadap perpustakaan di era digital. Nah, itu kan berarti kan sudah penelitiannya apa. Nah, kemudian kalian tentukan dari penelitian tersebut masing-masing ya, setiap individu berbeda. Kalaupun mungkin mirip, nggak terlalu mirip banget karena kan membuatnya masing-masing, jadi nanti pertanyaannya juga tidak mungkin sama satu sama yang lain. Jadi setelah dibikin penelitiannya apa, tentukan dulu penelitian. Nggak usah yang terlalu ribet, jadi sederhana saja, nggak perlu yang agak nggak perlu yang wah gitu, karena ini juga hanya untuk kuliah aja. Jadi setelah itu kalian tentukan variabelnya apa saja. Jadi misalkan tadi yang penelitian yang kepedulian, tadi kan variabelnya itu tentang kepedulian masyarakat gitu. Kemudian dia ada juga tentang era digitalnya gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu variabelnya, kita bisa tentukan indikatornya kalau mau, kalau ada, atau bisa langsung ke pertanyaannya apa saja. Nah, pertanyaan kuesionernya tadi yang ditanyakan itu jumlahnya terserah, tapi paling tidak ada 2 scale, ya. Kemudian paling tidak ada 2 nominal, sama 2 ordinal. Ini aja sih. Nah, kalau bisa sih lebih dari ini boleh sih. Kalau misalkan mau 3 scale, 3 nominal, 3 ordinal boleh. Tapi yang paling minimal itu adalah 2 scale, 2 nominal, dan 2 ordinal. Nah, yang ordinal ini nanti bisa pakai yang tadi, yang pakai skala Likert. Kalau yang nominal bisa yang kira-kira pertanyaan apa yang berhubungan dengan ini, yang jawabannya mereka bisa berikan dalam bentuk angka. Gitu. Yang scale itu. Kalau yang nominal berarti pertanyaan yang bisa dikelompokkan, misalkan pekerjaannya kah, ataukah mungkin tingkat kependidikan, atau mungkin yang lainnya. Gitu. Oke, nanti dibuat matriks kuesionernya, kemudian link kuesionernya nanti diberikan juga, disimpan dalam bentuk PDF. Sampai jam 10.35 cukup nggak? Oh, sampai ini 180 menit, berarti sampai 1:30. Sampai 1:30 cukup waktunya? Kira-kira? Kalau mau jujur nggak cukup, Bu. Oke, ya udah ada bahasa Inggris, Ada Bu. Oke. Ya udah, berarti sampai berapa ya? 2 hari aja ya? Atau besok ya? 2 hari boleh, Bu. Ya udah, nanti sampai hari Kamis ya. Hari Kamis jam 4 nanti saya setnya. Belum saya buka sih itu untuk slotnya juga. Nanti saya bikinkan. Oh iya, saya belum bikin absennya ya. Nanti saya bikinkan untuk sesi absennya juga. Nanti bisa diisi. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan pada saat pembuatan kuesionernya, bisa ditanyakan ke grup ya. Nanti akan dibantu sama kakak asistennya juga ada di situ, Mbak Sahara. Nanti mungkin juga saya akan bantu beberapa pertanyaan kalau misalkan ada yang perlu saya jawab gitu. Oh ya, nanti setelah kalian ada link kuesionernya, kan yang dikumpulkan itu matriks kuesioner sama link kuesionernya aja. Jadi saya bisa langsung ngecek nanti.
Kemudian nanti disebar ya. Kalau misalkan nih nanti tentang kepedulian masyarakat, berarti apakah kalian mau sebar ke seluruh Indonesia? Berarti sebarlah via sosial media. Kalau misalkan mau kepedulian masyarakatnya mau dibatasi hanya warga Jakarta, berarti nanti kalian bisa teman-temannya ataukah seperti apa gitu. Nah, kemudian silakan nanti disebar sampai tanggal 27. Kemudian paling tidak ada 15 lah. Mungkin kalau yang paling sedikit mungkin 10, tapi kalau bisa sampai 15 responden. Kemudian nanti dikumpulkan di tanggal 1 Maret. Hasil Excel-nya. Gitu. Jadi ada 2 kali pengumpulan. Kalau yang ini itu sampai hari Kamis pukul 16. Kalau yang ini itu sampai 1 Maret yang hasil sebaran kuesionernya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Nah, itu untuk sebaran kuesionernya berarti ditulis di dalam Word, ya, Bu? Sama sekalian temanya. Apa linknya? Link itu kan yang nomor 4 kan poinnya sebaran kuesioner. Berarti itu linknya saja atau temanya Kalian aja? sebarkan linknya aja ke teman kalian sosial media atau kemanapun, terserah tergantung targetnya ya. Jadi nanti akan saya lihat apakah targetnya sesuai atau tidak gitu kan. Jadi kalau yang nomor 4 ini sama nomor 5, nomor 4 itu kalian sebarkan saja linknya ke teman kalian, ataukah via WhatsApp, ataukah via Facebook gitu untuk ngisi. Nah nanti sampai tanggal 27 Februari itu kira-kira ada berapa banyak yang sudah isi. Nah, itu hasil yang sudah diisi itu yang dikumpulkan di tanggal 1 Maret. Baik, Bu, berarti cuma disuruh sebar doang linknya ya, Bu? Ya. Untuk yang poin 4. Oke, baik, Bu. Nanti Excel-nya aja dulu yang diunggah. Kalau yang SAV-nya kalau kalian bisa sih langsung diunggah boleh, tapi kan tadi belum saya contohkan ya, nanti aja kalau sekalian waktu praktikumnya saya contohkan cara mengunggahnya supaya kalau ada yang error bisa langsung ditanyakan gitu. Jadi nanti yang dikumpulkan Excel-nya aja. Maaf Bu, yang nomor 3 tadi cara pengumpulannya gimana Bu, yang nomor 3? Nomor 3 cara penentuan apanya? Cara pengumpulannya yang buat hari Kamis. Jadi kalian kan buat yang matriks kuesionernya ini kan, jadi ini kalian bikin yang seperti ini. Ada judul, variabel, indikator, subindikator, pertanyaan. Kalian dibuat, kalau ini boleh ada, boleh tidak, terserah. Kalau mau dari indikator, kemudian langsung pertanyaan juga boleh. Ini dibuat di Word, kemudian nanti dikasih link kuesioner dari online-nya yang sudah dibikin, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Itu aja yang dikumpulkan. Jadi link kuesioner online sama matriks tadi. Jadi bisa saya cek kuesioner online-nya sudah sesuai matriksnya atau tidak. Oke Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ibu. Ya. Itu yang poin nomor 5 paling lambat tanggal 1 Maret dari ngumpulnya yang bentuk Excel-nya doang ya, Bu ya? Iya, Excel-nya aja. Excel-nya aja nanti diimport dari Google, terus langsung diupload aja boleh atau di zip juga boleh. Masih ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung via grup ya. Kalau ada yang error atau apa nanti bisa di screenshot aja. Nanti untuk bisa dijawab di grup gitu. Kemudian untuk pekan depan kita akan tentang penyajian data. Jadi kalau di sini tadi kan Google sudah langsung memberikan. Kalau kita mau membuat sendiri itu nanti bagaimana caranya nanti akan saya berikan di pekan depan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.